Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dengan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, di mana kita akan membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mempertahankan perjanjian-perjanjian yang diadakan dengan non-Islam. Apakah perjanjian-perjanjian yang diadakan Nabi Muhammad SAW? Ya betul, perjanjian yang diadakan Nabi Muhammad SAW ada 3. Yang pertama, perjanjian di Madinah yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Yang kedua, perjanjian dengan orang-orang Yahudi, kaum Yahudi. Perjanjian ini dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelum Perang Badar. Yang ketiga, yakni adalah perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan kaum Quraisy yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Mari kita bahas satu persatu. Piagam Madinah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW sejak pada awal hijrah ke kota Madinah. Nabi Muhammad SAW menciptakan perjanjian-perjanjian dengan suku-suku yang ada di kota Madinah. Di antara ketetapan-ketetapan Piagam Madinah, yang pertama adalah semua warga Madinah termasuk Yahudi adalah satu umat. Yang kedua, setiap kelompok berhak menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, warga Madinah wajib saling membantu dan melindungi baik dalam peperangan atau kedamaian. Yang keempat, Madinah menjadi tempat teraman bagi semua penduduk. Yang kelima, sengketa diselesaikan dalam musyawarah dan keputusan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah adalah bukti nyata bahwa Nabi Muhammad SAW mampu membangun masyarakat yang majemuk dengan prinsip-prinsip keadilan dan perdamaian. Ini adalah tonggak penting dalam sejarah Islam, bagaimana Islam memperlakukan kaum-kaum atau kelompok-kelompok minoritas. Langsung saja pembahasan yang kedua adalah perjanjian dengan kaum Yahudi. Perjanjian ini diadakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi, yakni adalah sebelum peperangan Badar, di mana Nabi Muhammad SAW berjanji dengan kaum Yahudi, mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi, di mana kaum Yahudi untuk tidak membantu musuh untuk menyerang kota Madinah. Dan jika kota Madinah diserang, maka kaum Yahudi itu wajib untuk membantu Rasulullah untuk melawan musuh tersebut. Perjanjian ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat menghargai terhadap kepercayaan yang diberikan oleh non-muslim. Akan tetapi Nabi Muhammad juga sangat menuntut bagaimana non-muslim tersebut itu menepati janji tersebut. Nabi Muhammad SAW selalu menekankan pentingnya menepati janji, bahkan kepada mereka yang berbeda keyakinan. Ini yang patut kita lakukan dan teladani dari Nabi Muhammad SAW, sehingga perjanjian-perjanjian Nabi Muhammad SAW yang dilakukan non-Islam itu tetap berjalan, karena Nabi Muhammad SAW selalu menepati janji. Langsung saja pada pembahasan ketiga, yakni adalah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum Quraisy, di mana pada awalnya perjanjian ini sangat merugikan umat Islam. Akan tetapi pada akhirnya perjanjian ini justru menjadi pintu menyebar luasnya agama Islam. Perjanjian Hudaybiyah menekankan perdamaian selama 10 tahun. Yang kedua, umat Islam baru boleh masuk ke Mekah pada tahun berikutnya. Yang ketiga, orang yang masuk Islam
yang berada di kota Madinah, yang berada di kota Mekah itu tidak boleh bergabung ke kota Madinah. Maksudnya orang yang murtad, yang baru-baru masuk Islam akan tetapi keberadaannya ada di kota Mekah, itu tidak diperbolehkan bergabung ke kota Madinah. Yang keempat, orang yang murtad atau orang yang murtad di kota Madinah atau orang Islam yang kembali kepada agamanya yang dahulu itu diperbolehkan untuk bergabung ke Mekah, bergabung ke kota Mekah. Nah, ini yang menjadi perjanjian ini sangat memberatkan agama Islam. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tetap menerima perjanjian ini walaupun ini sangat memberatkan Islam. Nah, dari segi ini, dari kisah-kisah yang tadi, perjanjian yang pertama itu perjanjian Piagam Madinah. Ingat kan? Perjanjian Madinah. Yang kedua perjanjian Yahudi dengan Yahudi. Yang ketiga apa? Perjanjian Hudaybiyah. Nah, dari kisah-kisah tersebut Nabi Muhammad SAW sebenarnya menekankan perdamaian. Dalam menyebarkan Islam itu menekankan perdamaian. Nah, contohnya kenapa Islam di Nusantara ini sangat banyak sekarang pada waktu sekarang? Ya karena masuknya Islam ke Nusantara ini dengan perantara kedamaian, bukan kekerasan. Nah, dengan perdamaian sehingga masih tetap berjalan agama Islam pada saat ini di Nusantara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.